Saya berada di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh atau Bandara SIM. Saya akan menunjukkan pada Anda cara naik bus Trans-Kutaraja dari bandara ke Masjid Raya Baitur Rahman. Ini pintu kedatangan Bandara SIM ini atau Bandara Sultan Iskandar Muda ini. Dari pintu kedatangan ini kita jalan kaki menuju parkiran. Jadi di belakang sana itu parkiran mobil, baik mobil penjemput keluarganya atau mobil taksi yang mengangkut kita dari bandara ini. Dari sini kita bisa turun lewat tangga depan itu atau kita belok ke sini. Kita belok ke sini aja, lurus ke sana. Nah, sebelah kanan ini parkiran. Jadi agak menurun ya. Inilah parkiran mobilnya, tempat penjemputan atau taksi ya. Kita lurus saja. Ini ada petunjuknya arah halte Trans-Kutaraja. Bus stop di sini, dari sini kita menuju ke halte Trans-Kutaraja berjalan kaki melalui koridor yang udah ditentukan ini. Sebelah kiri ini parkir motor, dan di depan ini, di bawah ini toilet. Di depannya ini kantin. Jadi ini kantin, di belakangnya toilet. Kalau Anda lama nunggu busnya datang, Anda bisa nongkrong di kantin ini, makan, minum atau ngopi ya. Kita terus ke sana. Nah, ini kita udah tiba di halte bus Trans-Kutaraja. Lagi tidak ada penumpang di sini, mungkin karena penerbangan udah nggak ada, udah berangkat atau udah lama tadi mendarat. Ini tampak depan halte Bandara SIM Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Nah, ini rute 5 atau koridor 5 ini yang akan kita naik ya dari Bandara SIM, mulai dari Blang Bintang. Ini Blang Bintang ini letak bandara ini ya. Ini namanya ada Lam Ato, ada Abulia Tama, Universitas. Nanti kita akan lewat, kita tunjukin. Sti 56, Simpang BPKP, Hotel Hermes. Dan ini rute atau koridor 2A. Bandara SIM juga sampai ke Masjid Raya Baitur Rahman. Ini rutenya nanti lewat dari Simpang Lambaru. Nanti saya akan ceritakan bedanya rute ini. Nah, ini busnya udah datang. Sepertinya ada penumpang yang akan turun di halte ini. Kita akan naik bus ini koridor 5. Kita tunggu penumpangnya turun. Pak, kita info, kami istirahat dulu. Dari Masjid Raya. Oh gitu? Kita berangkat jam 12.04 ya. Oh 12.04 ya? Nanti ada bis lagi nggak setelah ini? Cuma ini Pak. Oh cuma ini ya? Satu lagi, agak telat dikit ya. Oh. Tidak sebenarnya makam ini. Kemungkinan ini yang berangkat setelah ini ya? Pak, Bapak kemungkinan makam ini. Oke, sip. Oke. Ya. Berdasarkan penjelasan dari kondektur bus tadi bahwa mereka setelah tiba di bandara ini dari Masjid Raya Baitur Rahman, mereka istirahat dulu sekitar 30 menit karena mungkin perjalanannya jauh ya, hampir 1 jaman dari Masjid Raya ke sini. Nah, ini busnya udah datang, kita akan naik. Ini bus yang tadi setelah istirahat dia akan berangkat lagi. Sekarang kita naik busnya. Kasih. Belum. Tapi kartu e-money bisa? Bisa. Atau cek dulu saldonya ada apa enggak? Apa Pak? Kita pakai saldo Bang, kita free. Oh gitu ya? Iya. Masih ya? Saldo rupiah ya Pak ya? Ya. Oke, mau depan aja deh. Saya datang penumpang aja Pak. Oke. Silakan. Surprise-nya ternyata bus ini gratis. Saya kira kita bayar. Ternyata gratis, tadi diminta e-money hanya untuk pendataan penumpang aja. Jadi free. Bagi Anda yang ingin keluar dari bandara ini, nggak ada salahnya Anda coba naik bus ini. Dengan biaya 0, tapi pelayanannya Anda bisa lihat tadi begitu kita datang, kondekturnya udah menyapa kita dengan ramah, kemudian mereka silakan masuk, kita diminta kartu kita untuk nge-tap sebagai pendataan aja. Jadi walaupun gratis tapi pelayanannya nggak gratisan. Kalau ini rutenya bandara ini semuanya ke Baitur Rahman apa ada? Iya Pak. Oh semua Baitur Rahman ya? Iya. Kalau yang jalur sini Baitur Rahman semua Pak. Nanti Baitur Rahman sini juga. Kalau yang Ule Kareng nggak ke sini dia? Sini dah, ini lah Ule Kareng Pak. Oh, Ini bandara via Ule Kareng, yang satu lagi itu via Lambaru. Oh gitu. Ada 2 jalur itu Pak. Iya. Jadi berdasarkan penjelasan Bapak sopir, ternyata ada 2 koridor dari bus ini. Satu koridor 5 yang kita naikin ini, ada lagi koridor 2A yang lewat nama daerahnya Lambaru. Kalau kita nanti lewat daerah namanya Ule Kareng, nanti saya akan tunjukkan. Nah, di depan itu ada Tugu itu. Kalau ke kiri itu yang koridor 2A yang lewat Lambaru,
kita ke kanan ini. Ke kanan ini yang koridor 5 melalui nama daerahnya Ulekareng. Anda bisa juga memantau keberadaan bus ini melalui aplikasi Transkutaraja yang bisa Anda download di Play Store. Jadi Anda bisa memperkirakan busnya datang kapan. Walaupun memang ada jadwal tetapnya per jam berapa mereka berangkat dan jam berapa mereka tiba di bandara ini. Ini kita lanjut perjalanan. Di depan sana ada halte pertama, itu di kiri kanan ada halte. Ini namanya halte permanen ya. Jadi ada beberapa tipe atau 2 tipe halte. Ini halte permanen, ada juga halte portable. Anda bisa lihat nanti halte portable seperti apa. Jadi di peta yang kita lihat pertama tadi itu kelihatan itu ada keterangannya. Ada halte permanen, ada halte portable. Ke kanan itu yang ada mobil ke kanan itu ada rumah makan ayam pramugari. Jadi bagi Anda yang baru datang ke Banda Aceh, itu salah satu tempat kuliner atau rumah makan yang legend dan terkenal. Biasanya tamu-tamu yang baru mendarat di Aceh akan diajak makan di sana. Rumah makan ayam pramugari namanya. Kita terus jalan ke sini, kondisi jalannya memang agak sepi ya. Nggak begitu ramai karena memang ini bukan jalan arteri atau jalan utama. Ini semacam jalan pinggiran atau lingkar luar kota. Nah, ini ada halte lagi sebelah kanan ini. Jadi ada beberapa halte, ada halte portable dan halte permanen. Kita lanjut lagi, jadi ini daerahnya emang daerah pinggiran ya. Daerah lingkar luar seperti itu. Jadi masih sepi, belum banyak bangunan di daerah sini. Depan ini ada bangunan besar, ini kalau nggak salah ini pabrik padi atau penggilingan padi atau gudang beras ya, MB. Itu cukup banyak beras-beras dijual di Banda Aceh ini dengan merek MB itu. Ini ada halte lagi, halte permanen juga, tapi masih sepi juga karena memang nggak banyak penduduknya, jadi nggak banyak yang naik di halte-halte di wilayah ini. Tuh Anda lihat sebelah kanan tuh ada sawah. Jadi memang ini banyak daerah persawahan, tapi sebagian udah beralih fungsi menjadi rumah, ruko, dan bangunan-bangunan lainnya. Nah ini ada Tugu, sebelah kiri ini kita bisa lewat, kalau Anda nggak naik bus bisa lewat sana, tapi kalau naik bus kita lurus ini, nanti tetap belok kiri dan ketemu lagi tadi ke persimpangan yang belok itu tadi. Sini kalau ke kanan ini ke Universitas Siakuala, kita belok kiri ke sini, nanti ketemu dengan simpangan yang saya sebutkan tadi. Nah di depan ini ada halte, ini halte permanen juga. Nah betul ini ada penumpang. Di wilayah ini udah mulai cukup ramai ya, rumahnya udah banyak nih. Ini ada penumpang yang naik. Ada beberapa penumpang yang naik di sini. Anda bisa lihat tuh, Mas kondekturnya itu sangat baik sekali dan ramah. Para penumpang kalau anak-anak dibantu naik gitu kan. Terus tata cara dia menyambut penumpang itu juga sepertinya memang ada SOP mereka ya. Makanya saya bilang layanannya walaupun bus ini gratis nggak bayar, tapi layanannya udah kayak layanan kendaraan berbayar. Sebelah kiri ini ada bangunan lagi, ini sepertinya sekolah ya, bangunan sekolah atau pesantren. Memang belum banyak bangunan di wilayah sini ya. Dan di kanannya ada lagi halte permanen lagi. Jadi Anda jangan ragu untuk naik bus ini ya. Satu gratis, kemudian layanannya juga oke banget. Nah ini ada lagi penumpang yang naik di halte ini. Ini penumpangnya naik. Tuh Mas kondekturnya juga baik, dibantu yang naik. Jadi layanannya saya bilang seperti kita naik kereta api. Ada kalau pesawat ada pramugaranya. Ini di kereta api juga ada seperti itu kan. Di bus ini juga gitu. Nah ini sebelah kanan ini Abuliatama, Universitas Abuliatama. Ini halte yang saya bilang di peta tadi, halte Abuliatama. Ada Universitas Abuliatama, salah satu universitas swasta yang cukup terkenal di kota Banda Aceh ini. Kalau jamnya Pak, jam berangkatnya selalu sama atau gimana dia? Kita dari Senin sampai Kamis dan hari Sabtu sama. Yang beda Jumat. Karena ada potongan hari Jumat jadi agak telat. Enggak, maksudnya kayak hari ini selalu jam jam segini dari bandara gitu. Sama. Oh, gitu ya. Berarti udah fix ya jamnya ya. Tadi kan udah jam 12.44 ya? Iya benar. Dari bandara gitu kan. Sampai sana jam
setengah 2, jam Ah. 2, Ah. setengah 2 ya. Ya, 13.30. 12.30 ya. Jam 14 berangkat lagi jam 2. Oh gitu. Setengah jam ya 30 menit tadi ya. Berarti ini sistemnya kalau penumpang nih emang nggak bayar deh ya. Iya, memang free. Jadi emang yang nanggung Pemkot ya. Iya, enggak, ini dari provinsi. Oh provinsi nih ya? Ya, PBA ya. Oh ini PBA. Ya, PBA dia. Melalui dana otsus. Oh dan otsus. Nah ini ke kanan itu ke Universitas Kuala juga, kalau ke kiri tadi ke Lambaru. Ini Sabtu Minggu tetap jalan Pak? Minggu libur, Pak. Oh minggu libur Ya. ya? Senin sampai Sabtu aja. Senin sampai Sabtu ya? Totalnya. Kalau operasi ini pagi jam berapa mulainya? Dari pagi startnya dari mulai jam 6. Oh jam 6. Ya, jadi yang pagi jam 6 sampai jam 12. Hah? Kita nyambung jam 12 sampai jam 4. Oh jadi Bapak nggak dari pagi ya, Ya, shift sistemnya ya? Yang shift pertama dari pagi udah pulang ke Pol. Oke. Saya rempah 4 ya, saya Ah. pas 9. Ah. Udah, Dari pagi ke siang Ya, ke sore. Kita jumpanya nanti di Baitur Rahman. Sorenya jam berapa sampai berapa? Sore jam 4. Jam 4. Itu terakhir? Terakhir. Enggak. Mulai jam 3 lewat 16 dari bandara. Sampai sana jam 4 lewat 3, 16 lewat 3. Selesai. Berarti Langsung pulang ke Pol. dari bandara itu bus terakhir jam Jam 3 lewat 16. yang keluar bandara kan? Iya. Habis itu nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi. Yang khusus mobil saya ya. Tapi yang satu lagi jalur yang Lambaru mereka sampai jam 5. Oh, yang koridor Ya, 2. koridor yang dari Puran Masal ya. Ya. Sampai jam 17 ya. Berarti ini semuanya muaranya ke Baitur Rahman ya? Ke Baitur Rahman yang jalur sini aja. Tapi Hah? kalau yang jalur Darussalam dia di Kedah. Oh, Kedah. Jadi dia itu Baitur Rahman Loknga, Baitur Rahman Bandara. Ya. Bandara itu ada yang lewat Ulekareng, ada lewat Bandaro, Lambaro. Baru satu lagi yang Matai. Oh, Matai. Baitur Rahman Matai. Baitur Rahman Matai. Dia Raya dan dia Sendi. Oh, biasa tuh ya. Itulah penjelasan dari Bapak sopirnya. Semoga memberikan informasi kepada Anda sekalian terkait jamnya, rute-rutenya sudah disampaikan oleh Bapak sopir tadi. Semoga memberikan informasi. Sekarang kita udah tiba di nama daerahnya ini Ulekareng. Ini Pasar Ulekareng, salah satu kawasan yang cukup terkenal juga di Banda Aceh. Ini ada Simpang 7 namanya. Di depan itu Simpang 7. Memang benar-benar ada 7 persimpangan ya. Ada di sebelah sini ada 4 simpangan, sebelah ini 3, jadi ada 7 persimpangan. Kawasan ini cukup padat dan sering macet karena memang jalannya tidak terlalu lebar ya. Nanti kalau apalagi mulai sore menjelang asar itu udah mulai banyak di kiri kanan ini yang berjualan ya. Kaki lima di kiri ini tuh yang ada terpal ini ada yang jualan duren. Jadi tambah ramai, tambah sore sampai malam tambah ramai. Di sini ada halte portable juga, tempat naik turun penumpang. Itu sebelah kanan tuh ada bangunan, itu bangunan punya Universitas Abdullah yang kita lewatin pertama tadi ya. Kalau di yang ini S2-nya, kalau yang tadi untuk strata satunya ya. Nah itu di gedung itu, dan ada kantor BSI juga, Bank Syariah Indonesia. Kita lanjutkan perjalanan kita menelusuri rute koridor 5 ini. Nah depan ini ada halte permanen lagi sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini namanya Jalan Tauku Iskandar yang membentang mulai dari Ulekareng tadi dan nanti sampai ke sana, sampai ke underpass nama daerahnya. Sekarang kalau angkutan umum nih tinggal transnya Pak. Kalau kayak labi-labi itu udah nggak ada lagi nih. Berarti tinggal trans inilah ya. Iya. Karena sekarang kan sudah banyak pangkat kan. Iya sih. Yang Udah banyak. Taksi online udah banyak. masyarakat dan bebas memilih sekarang. Iya. Banyak kendaraan. Ini namanya Simpang Lampu Merah BPKP, Simpang BPKP. Lampu Merah Simpang BPKP. Di kanan ini ada kantor BPKP dan ke sana ada Hotel Hermes, salah satu hotel yang terbesar di kota Banda Aceh ini. Ada Hotel Hermes. Kalau ke sana nanti ada Hotel Kriyat. Jadi 2 hotel itu yang cukup besar di kota Banda Aceh ini. Kalau ini udah sangat ramai wilayah ini, tidak seperti yang pertama kita jalan tadi di pinggiran kotanya. Kalau ini udah dibilang udah mulai ke tengah kota ya, udah ramai, pusat-pusat bisnis lah. Kiri kanan ini udah banyak yang jualan, ada ruko, tempat jualan segala macam, ini tempat usaha lah sepanjang jalan ini.
mulai dari Simpang Ule Kareng tadi sampai ke nanti ke pusat kotanya di Simpang 5. Jadi ada Simpang 7, ada Simpang 5. Ke kanan ini jalan ke pool busnya JRG, itu salah satu bus terkenal juga menuju kota Medan. Ini ada pom bensin, ada rumah makan Istana. Ini nama daerahnya, ini Berawe nama daerahnya. Makanya ada tempat kopi terkenal sini, ada Morden, tadi ada Huta Alam, di depan sana ada kopi Berawe atau Kubra, di kanannya ada halte juga ya, halte permanen. Nah di depan itu ada underpass, satu-satunya di kota Banda Aceh ini ya. Di sebelah kanan banyak mobil, itu yang kopi yang saya bilang ramai. Kalau ke kiri ini, jalur kiri ini ke flyover Simpang Surabaya namanya. Jadi sana ada flyover, dan satu-satunya juga flyover di kota Banda Aceh ini. Sepertinya mungkin bareng kali bangunnya, kalau enggak mungkin selisih sedikit-sedikit. Underpass dengan flyover yang di Simpang Surabaya itu. Flyover itu yang akan menuju ke bandara ya. Makanya kalau yang tadi jalur koridor 2 nanti akan lewat flyover itu sampai ke Simpang Lambaru namanya. Kita terus saja di jalan ini, melalui underpass ini kita terus ke sana. Terus sebelah kanan ada Hotel Diana. Kita terus ke sana, nanti belok kiri ini udah masuk kawasan Kuta Alam namanya. Sebelah kanan ini ada pom bensin Kuta Alam. Di sini juga banyak tempat ngopinya. Di kiri kanan sudah ramai-ramai juga di sini. Ini ada halte lagi, halte permanen. Di depan juga ada halte Kesdam namanya, karena di belakang ini ada rumah sakit Kesdam ya. Kita terus ke depan sana sampai ke Simpang 5. Nah itu dia kelihatan Tugu, itu Tugu Simpang 5. Jadi inilah pusat kota atau ikon, atau mungkin ini 0 km kali ya. Jadi ini landmarknya. Mungkin kalau di kota-kota lain kalau pusat kumpul, kalau orang mau demo kadang di sini punya, atau pusat keramaian ini, karena ini memang salah satu pusat kotanya di kota Banda Aceh ini. Sebelah kanan itu ada bangunan, itu Hotel Kriat Mulaya yang saya bilang itu salah satu hotel terbesar di kota Banda Aceh. Inilah lampu merah Simpang 5 kota Banda Aceh. Kita lurus ke sana, nama kawasannya itu kawasan Penayong. Nah kita lurus, ini kita akan menuju ke Terminal Kedah. Jadi kalau pernah dengar tadi Bapak supir tadi bilang rutenya dari poolnya atau tempat transitnya rute Darussalam Kedah, itu nanti kita akan lewat. Nah ini ruko-ruko di kanan kiri ini pusat bisnisnya, salah satu pusat bisnis. Ini nama daerahnya ini Penayong. Ini daerah pecinan istilahnya, atau kawasan perkampungan para keturunan Tionghoa. Jadi di sini pusat bisnisnya cukup maju. Nanti ada satu lagi di daerah Pasar Aceh, nama pusat bisnisnya. Kalau sini namanya Penayong, dan lagi nama daerah Pasar Aceh. Itu Hotel Medan, salah satu saksi sejarah terjadinya tsunami. Hotel Medan, di sana juga ada Hotel Ayani. Kita terus saja, ini masih daerah kawasan Penayong. Di sini jadi memang banyak warga keturunan Tionghoa yang punya tempat tinggal dan punya tempat usaha di sini. Nah di depan tuh ada penumpang yang mau naik di halte kiri, halte permanen, tapi mobil nggak bisa merapat karena ada mobil parkir nih. Jadi saran kepada Bapak Ibu sekalian yang punya mobil atau kendaraan motor, jangan memarkirkan kendaraan Anda terlalu mepet dengan halte bus Trans-Kutaraja ini, karena mereka nggak bisa menaik dan menurunkan penumpang yang udah menunggu di halte tersebut. Akhirnya naik lewat depan ini kan, lewat bawah jadinya kan, padahal mereka udah ditentukan tempat naik turunnya. Jadi saran bagi Anda, jangan memarkirkan kendaraan terlalu mepet dengan halte tersebut. Oke, kita sekarang terus, ini belok kiri, ini ada jembatan, lalu sungai ini kawasannya mau ke Kampung Jawa. Itu ke kanan itu ada gerbang itu ke arah Kampung Jawa namanya. Di depan sana ada tempat kopi terkenal, ini Atah namanya, Atah Kopi ya. Nah ini udah ada terminal, halte, ada halte lagi, ada berapa halte di sini? Ada 3 ya, karena ini memang tempat transit atau koridor bus Trans-Kutaraja ini. Inilah namanya yang disebut kawasan Kedah tadi ya. Di sebelah kanan tadi ada terminal Kedah, terminal dulu angkutan kota ya. Ini ada penumpang yang naik lagi. Jadi kalau yang rute Darussalam atau Universitas Syakuala Kedah, ini mereka poolnya di sini atau ngetemnya di sini. Kalau ini hanya menurunkan penumpang, kita terus saja sampai ke Masjid Baitur Rahman. Ini sebelah kanan itu ada Bank Indonesia, ada kantor Polres Tabes atau Polresta.
ada kantor bank juga. Ini udah pusat kota ya, benar-benar pusat kota ya, udah pusat bisnisnya, mulai dari Penayong tadi sampai ke ini daerah kawasan Pasar Aceh ya namanya. Itu udah kelihatan Masjid Raya Baitur Rahman, udah payungnya udah kebuka. Itu salah satu ciri khas dari Masjid Raya Baitur Rahman. Nah inilah kita udah tiba di halte Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi inilah titik pemberhentian kita di Masjid Raya Baitur Rahman untuk rute koridor 5 dari bandara ke Masjid Raya Baitur Rahman. Begitu juga nanti yang koridor 2A yang lewat Lambaru ya. Itu ada tulisan tuh, shelter rute Lambaru, ada shelter rute Pulekareng. Oke, itu dari depan. Kasih ya. Oke, kasih Bang ya. Sama Mas, hati-hati. Iya. Bawa pintu, Pak, mobil sampah itu. Nah, terima kasih ya. Ya, kasih Bang. Ya, kasih Bang ya. Oke, kita udah tiba, kita turun sekarang. Ini ada tulisan shelter rute Lambaru. Inilah bus yang kita naikin, Trans Kutaraja, Banda Aceh. Ini ada shelter rute Matai yang disebutin sama Bapak supir tadi ya. Ini tempat penghentian terakhir kita. Demikian video ini, semoga bermanfaat.